Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Lacar CPNS Sub Kelompok 2, Kelompok 3, Angkatan 99 di lingkungan Provinsi Banten akan mensosialisasikan nilai dasar ASN berakhlak. 7 nilai dasar ASN yang dikenal dengan akronim berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai dasar berakhlak penting dimiliki setiap ASN untuk menumbuhkan etika kinerja yang baik, mengetahui cara berinteraksi dengan sopan ramah dan menghormati, serta menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya kepada masyarakat. Manfaat penerapan nilai dasar berakhlak pada ASN akan meningkatkan 5 aspek, diantaranya efektivitas kerja, kepercayaan masyarakat, integritas dan transparansi ASN, kualitas pelayanan publik, serta reputasi instansi. Selain itu, menyusun kode etik kerja, mengikuti pelatihan dan pengembangan diri, menerapkan sistem penghargaan dan sanksi, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala, serta mengaktualisasikan budaya kerja yang sehat adalah cara-cara ASN menerapkan nilai dasar berakhlak di tempat kerja. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan nilai dasar ASN berakhlak di tempat kerja, misalnya kondisi demografi dan penempatan ASN yang terkadang tidak berdasar pada kompetensi yang dimiliki. Ini menjadi suatu tantangan bagi ASN tersebut untuk menerapkan nilai-nilai yang seharusnya. Selain itu juga karena infrastruktur yang belum memadai, ada juga tantangan yang berasal dari internal penyelenggara pelayanan publik, dapat berupa anggaran terbatas, kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan penerapan nilai dasar ASN berakhlak di tempat kerja ini dibagi menjadi faktor internal, yaitu yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya kinerja seseorang itu baik, bisa jadi disebabkan karena seseorang mempunyai kemampuan yang tinggi dan juga seorang tersebut memiliki sifat pekerja keras. Namun sebaliknya seseorang dengan kinerja yang rendah ini memiliki kemampuan yang rendah dan juga tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Ada juga faktor eksternal yang berasal dari lingkungan seperti perilaku, sikap, tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan, atau pemimpin, dan fasilitas sarana-prasarana di tempat kerja. Faktor yang mendukung keberhasilan penerapan nilai dasar ASN berakhlak tempat kerja terdiri dari faktor leadership atau kepemimpinan, karena memang untuk komitmen pimpinan ini merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas di tempat kerja. Ada juga faktor kebijakan atau peraturan yang dibuat. Ini harusnya peraturan yang dibuat ini yang bisa beradaptasi dengan perubahan di lingkungan kerja. Ada faktor sumber daya, ketersediaan alokasi, ketersediaan anggaran untuk operasional instansi, baik kebutuhan internal maupun eksternal, sesuai dengan kebutuhan yang diajukan serta dapat direalisasikan manfaatnya. Berikutnya juga ada sistem, prosedur, cara kerja yang jelas dalam pelaksanaan nilai ASN. Ada juga faktor budaya kerja atau karakter pegawai. Tentunya yang diharapkan ini karakter pegawai yang berintegritas, profesionalisme, pelayanan publik dengan baik, santun, responsif, serta memahami kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang terakhir, faktor sistem penghargaan atas kinerja. Salah satunya dengan mungkin memberikan penghargaan, bisa dalam bentuk finansial, dapat menumbuhkan semangat tentunya dan motivasi dalam bekerja. Bagaimana cara mengubah nilai-nilai negatif atau nilai yang tidak sehat yang ada di tempat kerja? Yang pertama, identifikasi masalah. Ini dapat mencakup masalah seperti korupsi, nepotisme, diskriminasi, ketidakjujuran, dan masalah-masalah lainnya yang kemungkinan ada di sekitar kita. Yang kedua, kepemimpinan yang baik. Pemimpin ASN harus menjadi contoh yang baik dalam hal integritas dan mempromosikan nilai-nilai yang positif. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Ini bisa mencakup etika tata kerja, tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Yang keempat, sistem pengawasan yang ketat. Ini bisa diawasi oleh pengawas internal, eksternal, maupun oleh lembaga independen. Yang kelima, promosikan penghargaan. Ada penghargaan kinerja, penghargaan integritas, penghargaan inovasi, ya, dan lain sebagainya. Yang keempat, sanksi tegas. Tentunya ini mencakup sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi disiplin lainnya. Yang ketujuh, komunikasi terbuka, gitu kan. ASN harus merasa nyaman melaporkan perilaku yang tidak sehat dan manajemen harus menindaklanjuti laporan tersebut dengan cepat dan tepat. Lalu sekarang bagaimana mengatasi perbedaan nilai di dalam organisasi? Yang pertama tentu ada identifikasi perbedaan nilai. Itu kan. Ini bisa dilakukan dengan melakukan survei atau diskusi terbuka. Yang kedua, memahami perbedaan nilai. Ini bisa dilakukan dengan mempelajari nilai-nilai yang sudah kita identifikasi tadi. Yang ketiga, mencari kesamaan. Setelah kita identifikasi, lalu kita memahami, selanjutnya kita mencari kesamaan agar menemukan titik temunya gitu. Yang keempat, menjembatani perbedaan gitu kan. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau diskusi terbuka ya yang dapat membantu ASN memahami nilai-nilai tersebut. Yang kelima, membuat kebijakan organisasi yang jelas. Hal ini bisa membantu memperjelas harapan dan memberikan pedoman bagi ASN untuk mengikuti nilai-nilai tersebut. Yang keenam, promosi penghargaan dan sanksi. Jadi yang menerapkan nilai-nilai ASN-nya diberi penghargaan dan yang tidak menerapkan nilai-nilai diberikan sanksi. Selanjutnya yang ketujuh, komunikasi yang terbuka. Gitu kan. Ini diperlukan dialog yang dapat membantu ASN gitu kan, dalam memahami pandangan satu sama lain.
Nah, selanjutnya bagaimana peran pimpinan dalam membentuk dan memperkuat nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama, menjadikan nilai dasar ASN berakhlak ini sebagai pedoman. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang jelas dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, menyediakan pelatihan dan pembinaan. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan atau workshop yang melibatkan semua ASN di organisasi. Yang ketiga, memberikan contoh yang baik. Hal ini akan memberikan inspirasi dan motivasi kepada ASN lainnya untuk mengikuti pimpinan. Yang keempat, membuat sistem penghargaan dan sanksi. Penghargaan diberikan kepada ASN yang berhasil menerapkan nilai-nilai tersebut, dan sanksi diterapkan untuk ASN yang tidak melaksanakan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya yang kelima, membuat forum diskusi dan evaluasi. Ini akan memberikan kesempatan kepada ASN untuk memberikan masukan dan saran dalam mengembangkan nilai-nilai tersebut di organisasi. Yang terakhir yang keenam, membuat program penguatan nilai dasar ASN berakhlak. Itu seperti misalkan mentoring, coaching yang seperti kita laksanakan sekarang. Dan ini bisa membantu ASN dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah cara menjaga nilai-nilai dasar ASN berakhlak agar dapat diterapkan secara konsisten. Yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak dapat dilaksanakan untuk membekali pegawai negeri sipil ASN yang ada di instansi. Yang kedua, penerapan. Penerapan wajib dilaksanakan pada masing-masing ASN di setiap instansi. Perlu adanya evaluasi, di mana sebuah instansi dapat mengevaluasi SDM atau ASN yang ada di lingkungannya agar nilai-nilai dasar ASN berakhlak mampu diterapkan secara konsisten. Mengukur keberhasilan penerapan nilai-nilai dasar ASN di tempat kerja dengan cara penetapan kegiatan, tahapan kegiatan, perilaku setiap tahapan mengacu nilai dasar berakhlak. Penetapan kegiatan sangat penting untuk penentuan bagaimana nilai-nilai dasar ASN dapat ditempatkan di tempat kerja. Tahapan kegiatan merupakan SOP ketentuan yang ada di unit tersebut. Yang ketiga, kita tentukan, kita pikirkan bagaimana perilaku setiap tahapan dengan mengacu nilai dasar berakhlak. Contoh organisasi yang memiliki nilai dasar ASN yang kuat dan positif. Ada Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pelayanan publik di bidang pendidikan. Kemenkes juga melaksanakan pelayanan publik di bidang kesehatan, di mana kedua organisasi ini memiliki nilai-nilai dasar ASN yang sangat kuat dan positif dikarenakan melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai seorang ASN yang berakhlak, ada beberapa langkah yang dapat diambil ketika budaya kerja saat ini tidak sesuai dengan nilai dasar ASN berakhlak. Antara lain, yang pertama adalah membuat laporan ke pimpinan atau atasan. Kita dapat menuliskan laporan secara tertulis atau memberikan laporan secara lisan, tentunya disampaikan dengan jelas dan sopan, dan ajukan juga saran atau solusinya. Yang kedua, mencari dukungan dari rekan kerja. Bekerja sama dengan rekan kerja yang memiliki pandangan yang sama dapat membantu untuk meningkatkan kepedulian terhadap budaya kerja yang baik dan positif. Yang ketiga, mencari bantuan dari pihak yang berwenang, seperti lembaga pengawasan internal pemerintah. Lembaga ini dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan saran untuk perbaikan budaya kerja yang baik. Yang keempat, menjadi contoh yang baik bagi rekan kerja lainnya. Kita dapat mempengaruhi lingkungan kerja secara positif dan memperlihatkan pentingnya budaya kerja yang baik. Selanjutnya, beberapa contoh organisasi yang telah mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak dengan baik. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu contohnya adalah program gerakan literasi sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan menulis di kalangan pelajar dan masyarakat luas. Yang kedua, Kementerian Kesehatan. Salah satu contohnya adalah program gerakan masyarakat hidup sehat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan bersih. Yang ketiga, ada Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, integritas, profesionalisme dalam setiap tindakan dan keputusannya. Sekian sosialisasi penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.